Ketika layar-layar raksasa armada Cheng Ho membelah lautan selatan, tak hanya rempah dan sutra yang dibawanya, ia membawa kisah persahabatan, pertukaran budaya, dan jejak yang hingga hari ini masih hidup dalam denyut Nusantara. Sebelum kita memulai perjalanan ini, jangan lupa subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Kisah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini dengan cara yang paling manusiawi. Tahun 1405, langit Nanjing menguning keemasan ketika fajar menyingsing, seolah ikut merestui sebuah perjalanan yang kelak dikenang dunia. Dinasti Ming berada dalam masa keemasan, kota-kotanya makmur, dermaga-dermaganya ramai, dan kekuasaan Kaisar Yongle membentang dari daratan luas hingga horizon lautan. Namun sang kaisar memiliki visi yang melampaui batas wilayah dan kekuatan militer. Ia ingin menunjukkan bahwa kemegahan Tiongkok bukan hanya berasal dari istana dan bala tentara, tetapi juga dari tangan persahabatan. Untuk itu, ia memilih satu sosok, Cheng He, atau yang kita kenal sebagai Cheng Ho. Laksamana tinggi besar itu berdiri di pelabuhan Nanjing. Angin laut menggoyangkan jubahnya yang berwarna biru tua. Lahir sebagai Mahe di Yunan dan tumbuh di lingkungan Muslim, ia mengalami perjalanan hidup yang keras, tertawan, dijadikan kasim istana, hingga akhirnya memenangkan kepercayaan kaisar dengan kecerdasan, keteguhan, dan hati yang teduh. Dari kesunyian masa mudanya, terbentuklah seorang pemimpin yang mampu menggabungkan kedisiplinan militer dan kelembutan diplomasi. Di hadapannya, armada terbesar yang pernah disiapkan di dunia terhampar. Kapal-kapal raksasa itu, sebagian setinggi gedung, berjajar seperti benteng mengapung. Lebih dari 300 kapal, membawa 27.000 awak, ilmuwan, pedagang, penerjemah, tabik, dan utusan diplomatik. Mereka bukan sekadar rombongan pelaut, mereka adalah wajah dari sebuah peradaban yang ingin membuka jalur baru bagi perdamaian dan pengetahuan. Di geladak utama, Cheng Ho mengusap papan kayu yang dingin. Ia menghirup aroma laut yang asin, menatap cakrawala jauh di selatan. Bagi sebagian orang, ekspedisi ini adalah perjalanan politik. Tapi bagi Cheng Ho, ini lebih dari sekadar menjalankan perintah kaisar. Ada panggilan batin di dalam dirinya, keinginan untuk menyatukan berbagai bangsa tanpa menindas, membawa pesan bahwa dunia luas dapat dirangkul tanpa peperangan. Ketika gong besar dipukul 3 kali, seluruh armada mulai bergerak. Suara dentingnya menggema di sepanjang sungai Yangtze, seperti irama yang menandai permulaan sebuah babak baru sejarah. Penduduk Nanjing berdiri berdesakan di tepi sungai, melambai-lambaikan tangan, memandangi layar-layar raksasa yang perlahan mengecil di kejauhan. Beberapa menangis karena bangga, beberapa berdoa agar perjalanan itu selamat. Sementara itu, di kapal utamanya, Cheng Ho menundukkan kepala, membaca doa dalam hati yang ia pelajari sejak kecil. Doa tentang perjalanan, tentang lautan yang ramah, dan tentang manusia yang dapat hidup berdampingan. Angin membawa armada itu menuju Laut Cina Selatan. Sepanjang perjalanan, Cheng Ho menulis catatan tentang angin, tentang bintang-bintang, tentang arus yang mengalir ke barat daya. Ia tahu bahwa ilmunya akan berguna bagi generasi pelaut berikutnya, dan bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Hari demi hari berlalu, ombak menggulung lembut, matahari bergerak mengikuti ritmenya, dan bintang-bintang menjadi penunjuk arah setia. Makin jauh mereka berlayar, makin kuat tekad Cheng Ho. Ia datang bukan untuk menaklukkan Nusantara, melainkan untuk memahaminya. Untuk mendengar kisah-kisah yang tumbuh di pesisir, untuk mengenal manusia yang tinggal di antara angin dan ombak.
Dan ketika siluet pulau-pulau tropis akhirnya terlihat dari kejauhan, hijau, lembut, dan penuh misteri, Cheng Ho tahu bahwa ekspedisi ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang siapapun bayangkan. Ia sedang menuju Nusantara, tanah yang harum oleh rempah dan cerita. Tanah yang akan menjadi sahabat bagi perjalanan hidupnya. Dari kejauhan, garis pantai Jawa tampak seperti lukisan yang dipahat oleh cahaya pagi. Setelah berminggu-minggu menembus lautan luas, armada Cheng Ho akhirnya melihat daratan Nusantara. Ombak yang mengayun pelan seolah menyambut, seakan tahu bahwa perjumpaan besar antara dua peradaban tengah berlangsung. Ketika armada itu mendekati pesisir Semarang, hiruk-pikuk kecil mulai terdengar dari kampung pesisir. Nelayan yang baru kembali dari laut menatap tak percaya. Kapal-kapal raksasa itu dengan layar merah bata dan badan yang menjulang terlihat seperti pulau bergerak. Masyarakat pesisir berkerumun di bibir pantai, sebagian dengan rasa takjub, sebagian lagi dengan sedikit cemas. Mereka belum pernah melihat armada sebesar ini. Namun kecemasan itu perlahan mencair ketika kapal utama menurunkan lambung kecil dan sosok Cheng Ho turun bersama rombongan utusan diplomatik. Ia menundukkan kepala dalam salam hormat, gerakan sederhana yang membuat para pemuka pesisir merasa terhormat. Laksamana besar itu datang bukan dengan pedang, begitu kelak cerita rakyat menyebar, tetapi dengan senyuman. Kota pelabuhan yang ramah. Semarang saat itu adalah kota pelabuhan yang hidup. Perahu-perahu jong milik para saudagar Jawa berjajar di sepanjang pantai, membawa kayu jati, beras, ikan asin, dan kain batik yang baru dijemur. Udara dipenuhi aroma garam laut bercampur wangi rempah dari pasar. Cheng Ho berjalan perlahan melewati pelabuhan, memperhatikan detail yang mungkin luput dari mata orang kebanyakan. Tali kapal dari serat lokal yang kuat, teknik tambat yang berbeda dari pelabuhan Tiongkok, hingga cara para pekerja saling berteriak dalam bahasa Jawa yang asing namun terasa hangat. Pertemuan pertama dengan pemimpin setempat berlangsung damai. Mereka memahami bahwa armada ini tidak datang untuk merampas, melainkan untuk berhubungan. Para penerjemah bekerja keras menautkan kata-kata, tetapi banyak hal tak lagi memerlukan bahasa, seperti senyuman, tepukan di bahu, dan sikap saling menghargai. Pertukaran ilmu dan budaya. Selama beberapa hari, terjadi pertukaran pengetahuan yang luar biasa. Para pelaut Tiongkok menunjukkan kompas magnetis, peta bintang, dan teknik navigasi yang memadukan astronomi dengan arus laut. Sebagai balasannya, masyarakat Jawa memperlihatkan perahu jong yang terkenal kuat menghadapi badai Samudra Hindia. Kapal yang justru kemudian dipelajari oleh para ahli kapal Cheng Ho. Di pasar pesisir, para saudagar menukar porselen halus dengan rempah-rempah. Gerabah warna tanah dipertukarkan dengan kain sutra tipis. Ada pula yang saling belajar bahasa, sekadar kalimat salam, candaan sederhana, atau panggilan akrab. Suatu sore, Cheng Ho berdiri di tepi pantai, memandangi matahari yang tenggelam ke Laut Jawa. Seorang tetua Semarang mendekatinya dan berkata, "Laut mempertemukan kita, Laksamana, semoga ia juga menjaga persaudaraan ini." Cheng Ho membalas dengan anggukan, merasakan kebenaran dalam kalimat itu. Dalam hati, ia tahu, persinggahannya di Semarang bukan sekadar urusan diplomatik. Ia telah melihat wajah Nusantara, ramah, terbuka, dan penuh kejernihan. Jejak di Gedung Batu. Sebuah tempat di Semarang kelak menjadi sangat dikenal. Gedung Batu, yang dipercaya sebagai lokasi di mana Cheng Ho dan rombongannya pernah singgah, beristirahat, bahkan memberi bantuan kepada masyarakat lokal. Di sanalah, menurut beberapa catatan dan legenda, ia meninggalkan jejak persahabatan yang tidak mudar oleh waktu.
Penduduk setempat kemudian membangun tempat penghormatan yang sederhana, bukan sebagai tanda tunduk, tetapi sebagai simbol hubungan baik yang lahir dari keterbukaan. Semarang menjadi pintu pertama Cheng Ho ke Nusantara, dan pintu itu membuka lebih dari sekedar jalur perdagangan. Ia membuka hubungan batin antara dua dunia. Angin dari Laut Jawa membawa armada Cheng Ho menuju barat, menembus selat, mengikuti arus yang mengantar mereka ke sebuah kota yang telah lama menjadi simpul perdagangan dunia, Palembang. Ketika pagi menyingsing, para awak melihat Sungai Musi terbentang seperti pita perak yang membelah daratan. Di sepanjang tepiannya, tampak rumah-rumah panggung dengan atap melengkung, perahu-perahu kecil hilir mudik, dan pasar terapung yang bergerak pelan mengikuti arus. Palembang menyambut mereka dengan kehidupan yang ramai, namun penuh harmoni. Bagi Cheng Ho, pemandangan itu seperti menyaksikan denyut jantung Nusantara dari sudut yang berbeda, lebih luas, lebih tua, dan lebih syarat cerita. Palembang pada masa itu sudah terkenal sebagai pelabuhan penting, tempat bertemunya pedagang Arab, Gujarat, Melayu, dan Tiongkok. Disinilah berita dari barat bertemu kisah dari timur. Disinilah kain Persia, rempah Sumatera, porselen Tiongkok, dan logam India berpindah tangan. Namun di balik kemakmuran, Palembang pernah dilanda konflik politik dan perompakan sungai. Ketika armada Cheng Ho memasuki Sungai Musi, banyak mata memperhatikan mereka dengan harap, mungkin kedatangan Laksamana besar ini dapat menghadirkan ketenangan baru. Cheng Ho memahami betul peran strategis kota ini. Ia memerintahkan armadanya berlabuh dengan rapi, tanpa menunjukkan kesan mengancam. Ia turun dari kapal dengan langkah mantap, membawa hadiah dan surat-surat diplomatik dari Kaisar Ming. Penguasa setempat menyambut Cheng Ho dengan upacara sederhana namun hangat. Di dalam balai besar yang dibangun dari kayu ulin, para pejabat duduk bersila, sementara wangi gaharu memenuhi ruangan. Ketika Cheng Ho memasuki balai, ia membungkuk hormat. Gerakan itu membuat hadirin terdiam. Sosok setinggi itu, berbalut jubah kebesaran, menundukkan diri dengan tulus. Itulah momen ketika hati para pemimpin Palembang luluh sepenuhnya. Dalam percakapan yang berlangsung lama, Cheng Ho mendengarkan setiap cerita tentang perdagangan, tentang keamanan sungai, tentang hubungan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Ia tidak datang sebagai hakim, tetapi sebagai sahabat dan penengah. Ada kisah yang kelak dikenang. Ia memberi bantuan diplomatik untuk menengahi perselisihan di Palembang, membuka kembali jalur dagang yang sempat terganggu. Tindakannya tidak hanya memberi manfaat ekonomis, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai. Di Palembang, Cheng Ho bertemu ulama dan cendekiawan setempat. Mereka berbincang tentang ilmu falak, tentang arah angin, tentang hikmah perjalanan. Para ulama kagum melihat bagaimana Cheng Ho, meski seorang pejabat tinggi istana, tetap membawa nilai-nilai kerendahan hati dan keadilan. Dalam satu malam yang tenang, di tepi Sungai Musi, Cheng Ho duduk bersama seorang ulama tua. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup, tentang bagaimana laut mengajarkan manusia untuk tidak angkuh, karena ombak dapat meninggikan dan merendahkan siapa saja. Percakapan itu membuat Cheng Ho merenung bahwa perjalanannya bukan hanya menautkan hubungan antar negara, tetapi juga memperkaya jiwanya sendiri. Tidak sedikit anggota armada yang jatuh cinta pada kota ini. Mereka memuji keramahan penduduk, makanan yang kaya bumbu, dan pasar yang penuh warna. Beberapa navigator Tiongkok membantu memperbaiki peta kawasan Sumatera. Sementara itu, para tabib bertukar pengetahuan dengan dukun dan pengobat lokal. Ada yang mempelajari ramuan herbal dari hutan Sumatera. Ada pula yang mengajarkan metode pengobatan Tiongkok. Pertukaran itu tidak menciptakan perbedaan baru, tetapi jembatan baru. Setelah beberapa waktu, hari keberangkatan tiba.
Warga berkumpul di tepi sungai, melambai-lambaikan tangan, membawa makanan dan hadiah kecil sebagai tanda persaudaraan. Ketika kapal-kapal besar kembali bergerak, Sungai Musi mengalir pelan, seolah enggan melepaskan teman baru yang telah memberikan kedamaian dan harapan. Cheng Ho berdiri di geladak, memandang Palembang yang semakin mengecil. Dalam hatinya, ia berbisik, "Di antara sungai dan kerajaan, aku menemukan manusia yang penuh kebaikan, dan kebaikan itu akan kubawa ke seluruh perjalanan." Armada itu pun melanjutkan pelayaran menuju pesisir Jawa Timur, menuju Gresik, pelabuhan penuh cerita yang menantinya di Cakrawala. Dari Palembang, angin musim timur membawa armada Cheng Ho menyeberangi Selat Jawa. Perjalanan itu terasa lebih ringan, seakan semangat masyarakat Palembang masih menyertai mereka di atas gelombang. Ketika daratan Jawa Timur mulai tampak, warna hijau pesisirnya terlihat seperti undangan yang ramah. Itulah Gresik, sebuah kota pelabuhan yang hidup sejak lama. Rumah bagi para saudagar, ulama, dan pelaut yang menjadikan lautan sebagai halaman depan kehidupan. Gresik menyambut armada Cheng Ho dengan suasana yang sangat berbeda. Di sini, aktivitas pelabuhan tampak lebih padat. Jongjong besar berlabuh di sepanjang dermaga. Para buruh memanggul karung rempah, dan suara pasar bercampur tawa para pedagang dari berbagai negeri. Aroma kopi, kayu manis, dan ikan kering memenuhi udara. Kapal-kapal dari Maluku, Kalimantan, Champa, bahkan Arab bergoyang berdampingan. Bagi Cheng Ho, Gresik seperti peta dunia kecil, pertemuan budaya yang sudah terjadi jauh sebelum bangsa-bangsa modern mengenal kata globalisasi. Ketika ia turun ke dermaga, masyarakat setempat menyambut dengan sopan dan hangat. Salah seorang pemuka pelabuhan berkata, "Selamat datang Laksamana Besar, semoga angin baik selalu bersamamu." Ucapan itu terasa sederhana, namun mengandung penghormatan setinggi gunung. Berbeda dengan persinggahannya di Semarang dan Palembang, hubungan Cheng Ho dengan Gresik berlangsung lebih personal. Banyak awak armadanya yang merasa akrab dengan penduduk kota ini. Mereka sering duduk bersama di warung-warung kecil dekat pelabuhan, mencicipi makanan lokal, pecel, ikan bakar, dan kue manis yang dibungkus daun pisang. Para pelaut Tiongkok mengenalkan teh melati yang harum, sementara penduduk Gresik memperlihatkan bagaimana mereka membuat perahu dengan kayu jati terbaik. Di bengkel-bengkel kapal, percakapan berlangsung dengan tawa, isyarat tangan, dan rasa ingin tahu. Di satu sisi dermaga, para pembuat kapal Gresik menunjukkan teknik pembuatan jong Jawa. Para insinyur dari armada Cheng Ho terkagum-kagum melihat kekuatan dan kecepatan kapal itu. Teknologi maritim lokal yang bahkan mampu menandingi kapal dari negeri manapun. Cheng Ho melihat interaksi itu dengan mata berbinar. Itulah bentuk persahabatan yang ia harapkan sejak awal. Persahabatan yang tumbuh dari rasa hormat dan keterbukaan. Gresik sejak awal dikenal sebagai pusat dakwah Islam di pesisir Jawa. Ketika Cheng Ho, seorang Muslim yang taat, berbincang dengan para ulama setempat, terjadi pertukaran pengetahuan yang tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang etika hidup, perdagangan, dan adab bermasyarakat. Di sebuah malam yang penuh bintang, Cheng Ho berbincang dengan seorang ulama yang telah lama dihormati masyarakat. Mereka membahas tentang bagaimana manusia dapat melintasi lautan bukan hanya dengan kapal, tetapi dengan hati yang damai. Pembicaraan itu begitu mendalam sehingga beberapa awak mencatatnya sebagai momen yang tak akan mereka lupakan. Di Gresik pula, beberapa anggota armada Cheng Ho memutuskan untuk tinggal. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membuka usaha kecil menjadi bagian dari masyarakat. Dari sinilah lahir keturunan yang membawa ciri-ciri Tionghoa Jawa yang hingga kini masih hidup sebagai bukti bahwa pertemuan budaya tak selalu berakhir saat kapal berlayar kembali.
Ada banyak cerita yang tertinggal di Gresik. Konon, seorang tabib dari armada Cheng Ho mengajarkan teknik pengobatan tradisional Tiongkok kepada pengobat lokal. Ia menunjukkan cara mengenali titik-titik energi pada tubuh, sementara sebagai gantinya, ia mempelajari ramuan herbal dari hutan Jawa. Ada pula kisah para pedagang Gresik yang belajar mencatat transaksi secara sistematis dari penasehat ekonomi Cheng Ho, hal kecil yang kelak memperkuat jaringan perdagangan mereka. Kota itu menjadi bukti bahwa ketika dua dunia bertemu dalam kedamaian, ilmu dan kehidupan dapat berkembang tanpa batas. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Warga Gresik datang berbondong-bondong ke pelabuhan, membawa bingkisan, buah, kerajinan bambu, kain batik, bahkan pesan tertulis dalam aksara Jawa. Saat kapal-kapal Cheng Ho mulai melepaskan tali tambat, suara pelan terdengar. Kembalilah jika angin mengizinkan. Cheng Ho berdiri tegak di geladak kapal utama, memandang Gresik yang dipenuhi cahaya senja. Ia mengangkat tangan, memberi salam terakhir sebelum kapal perlahan maju melewati garis ombak. Dalam hatinya, ia tahu, jejak yang ia tinggalkan di Gresik bukan sekadar hubungan dagang, tetapi hubungan antar manusia yang akan berdenyut selama generasi. Ketika armada Cheng Ho perlahan meninggalkan Gresik dan kembali menyusuri laut menuju Tiongkok, ombak mengalun lembut di belakang kapal-kapal besar itu, seakan menghapus jejak fisik perjalanan, namun menyimpan jejak maknanya jauh di dalam air. Tidak ada yang tahu pada waktu itu bahwa ekspedisi besar ini akan meninggalkan warisan yang bertahan ratusan tahun, bahkan hingga hari ini. Bagi sebagian orang pada masa itu, pertemuan dengan Cheng Ho hanyalah satu peristiwa dalam almanak perjalanan. Namun bagi para pedagang, ulama, pelaut, dan masyarakat pesisir Nusantara, kedatangannya mengubah arah angin sejarah. Setelah kunjungan Cheng Ho, jaringan perdagangan antara Tiongkok dan Nusantara berkembang pesat. Pelayaran menjadi lebih teratur, jalur-jalur aman dibuka kembali, dan perompakan berkurang karena hubungan diplomatik antar kerajaan menguat. Porselen Tiongkok mengalir ke pelabuhan-pelabuhan Jawa dan Sumatera, sementara rempah-rempah Nusantara, cengkeh, pala, lada, kayu manis, mengalir seperti darah kehidupan yang menghubungkan dua negeri. Teknologi navigasi dan teknik pembuatan kapal berkembang lebih cepat. Banyak saudagar Jawa dan Sumatera mencatat transaksi dengan cara baru, lebih teliti dan terstruktur. Bahkan ketika Cheng Ho sudah kembali ke Nanjing, berita tentang keramahan Nusantara membuat para pedagang Tiongkok berani menyeberang lebih sering. Dan ketika kapal-kapal asing lain mulai datang, jalur dagang itu sudah teguh menancap akar lintas budaya. Dari Semarang hingga Palembang, dari Gresik hingga Malaka, pengaruh budaya ekspedisi Cheng Ho tidak meninggalkan jejak dalam bentuk penaklukan, tetapi dalam bentuk persentuhan lembut yang mengilhamkan. Beberapa jejaknya masih terasa hingga kini. Arsitektur kelenteng bergaya Cina yang berdiri di pesisir Jawa bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai tanda persahabatan. Motif batik pesisir yang memiliki sentuhan Cina, naga, burung hong, gelombang laut muncul karena cinta, bukan paksaan. Makanan bercita rasa perpaduan yang kini kita anggap biasa sebenarnya lahir dari perjumpaan ratusan tahun lalu. Kata-kata dalam bahasa Jawa, Melayu, dan Hokkien bercampur membentuk dialek yang hanya terjadi ketika bangsa-bangsa saling menghargai. Tak ada perbenturan budaya, yang terjadi adalah penyatuan alami. Di masa ketika banyak bangsa mengibarkan panji perang untuk menunjukkan kekuasaan, Cheng Ho memilih jalan yang berbeda.
Ia membawa hadiah, bukan intimidasi, membawa utusan, bukan prajurit, membawa keyakinan bahwa kekuatan terbesar bukanlah meriam, tetapi kepercayaan. Banyak kerajaan Nusantara merasakan manfaat diplomasi ini, stabilitas meningkat, persekutuan baru terbentuk, dan konflik lama mereda karena adanya mediator berwibawa. Nilai dari cara Cheng Ho memandang dunia adalah bahwa hubungan antar bangsa dapat dibangun dengan saling menghormati, bukan dengan rasa takut. Dari semua warisan Cheng Ho, yang paling sulit dihapus bukanlah peninggalan fisik atau catatan sejarah, tetapi jejak manusia. Beberapa anggota armadanya menetap di Nusantara, menikah, membangun keluarga, menyatu dengan masyarakat Jawa, Sumatera, dan pesisir lainnya. Dari mereka lahir generasi yang membawa darah campuran, budaya campuran, dan hati yang terbuka terhadap dunia. Mereka menjadi bukti hidup bahwa perjumpaan dua bangsa dapat melahirkan harmoni yang bertahan ratusan tahun. Di beberapa kota, masyarakat masih menyebut nama Cheng Ho dalam doa, syukuran, dan tradisi laut. Bagi mereka, ia adalah tamu agung yang datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Ketika kapal Cheng Ho akhirnya menghilang di Cakrawala, laut tetap memeluk rahasia kisah itu. Namun, angin menyebarkan cerita dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, membuat namanya berjalan tanpa kaki, tetapi menginspirasi generasi demi generasi. Cheng Ho mungkin tak pernah membayangkan bahwa perjalanannya akan dikenang bukan sebagai ekspedisi militer, melainkan sebagai perjalanan hati. Perjalanan yang menunjukkan bahwa lautan adalah jembatan, bukan batas. Dan sejak itu, hubungan Nusantara dan Tiongkok tidak pernah kembali seperti sebelum ia datang. Mereka telah bertukar bukan hanya barang, tetapi rasa percaya. Warisan itulah yang mengalir hingga zaman modern, bahwa perjumpaan dua dunia bisa melahirkan masa depan yang lebih terang.